Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2023 yang saya ambil dalam firman Tuhan Yesaya 29 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, tadi malam, kemarin tanggal 18, tepatnya malam, saya sudah selesai baca kitab Kejadian 10 nanti. Start baca dari Jumat tanggal 24 Maret 2023, selesai baca tanggal 18 April 2023, total baca 26 hari. Solo biasa, mujizat solo biasa itu karena Tuhan. Ya Bapak sudah jadi 26 hari saya baca kitab. Hari ini saya mulai lagi dari Kejadian. Tepatnya hari Rabu tanggal 19 April 2023. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi kitab yang termeterai itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Jadi kita harus baca Alkitab, supaya pikiran kita dibuka. Baca Alkitab harus mengerti itu. Tujuannya kemana, artinya apa, harus tahu itu. Belajar. Makanya sudah tertulis Yesaya 29 ayat 11. Jadi kita harus belajar baca Alkitab, menjadi pelaku firman. Dimanapun kita berada itu. Menjadi pelaku firman itu bukan cuma di gereja Bapak Ibu, tapi di mana saja. Kita harus menjadi pelaku firman. Hidup berkualitas. Bapak saudara. Kemudian di ayat yang ke-12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi kalau kita bisa membaca, kita baca. Jangan pakai alasan lagi. Baca dari Kejadian 10 hari itu. Latihan. Misalnya hari ini kalau saudara bisa cukup 3 pasal, besok bisa 4 pasal. Saya baca Alkitab tadi malam 8 jam. 8 jam saya baca Alkitab. Luar biasa itu. Hari ini lagi saya akan mengulanginya lagi. Melatih. Bapak saudara. Jadi kita bangga punya Tuhan Yesus yang menuntun kita, membimbing kita. Ada lagi Mazmur 107 ayat ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikannya. Jadi kita harus dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ini saya tanda itu. Jadi kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Jiwa yang dahaga, lapar dan haus. Makanan jasmani berupa nasi, ikan goreng, minuman, Ini minuman jasmani ini. Bapak saudara. Tapi makanan rohani kita adalah firman.
Itu yang paling utama. Ya Bapak Saudara saya. Makanya Matius 4 ayat yang keempat, ya, Tuhan berfirman, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini. Jadi makanan rohani itu penting. Ya, makanan jasmani gampang tuh, gampang diurus itu. Ya Bapak Saudara. Ya. Jadi baca firman Tuhan harus mengerti, ya, tujuannya kemana, arahnya kemana. Ya. Jadi kita tidak salah arah. Ya Bapak Saudara. Ya. Belum lagi di Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kita hidup di jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan kita dibenarkan. Ya Bapak Saudara, ya. Belum lagi di Mazmur 24 ayat yang pertama lagi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Jadi Tuhan itu pemilik bumi ini, Bapak Saudara. Pemilik surgawi, pemilik bumi ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini Mazmur 24 ayat yang pertama. Ya, ini. Jadi Tuhan itu Maha Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Makanya Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Jadi di luar Tuhan Yesus itu kita tidak bisa buat apa-apa, karena Dialah yang pertama dan yang terakhir. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kamu akan menghasilkan buah-buah. Ya Bapak, saya sebagai hamba Tuhan, saya ini di luar dugaan. Ya, pikirnya saya hanya orang Kristen, rajin gereja, ya. Kemudian sekedar menjadi pelaku firman, ya. Pikirnya begitu aja. Tahu-tahu Tuhan punya rencana. Ya Bapak, Saudara. Jadi kita harus menyadari perbuatan kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Ada lagi tertulis Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi rencana Tuhan itu indah pada waktu. Ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apa yang kita pikirkan belum tentu Tuhan mau tuh. Kalau apa yang Tuhan mau, kita harus ikuti Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa segala perkara. Jadi itulah Bapa kita di surga. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan firman Tuhan adalah satu. Aku dan Tuhan Yesus adalah satu.
Jadi kita harus mengerti itu firman-Nya itu. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Ya. Ada lagi Mazmur 68 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi kita harus beria-ria di hadapan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan yang menopang kita itu. Ya. Hidup diberkati Tuhan. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan, baru kita diberkati. Kalau di luar Tuhan tidak ada berkat itu. Yang ada hanya kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit, pikiran stres, dan lain sebagainya. Itu. Makanya saya baca Alkitab ini semua ini. Semua saya baca. Jadi saya pasang karet itu semua. Makanya Alkitabnya aku foto. Karena tiap hari baca terus. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Dia bisa mengubah hidup kita. Ya. Jadi apa yang Tuhan katakan, kita harus mengikutinya. Ya Bapak Saudara. Ya. Ini ada lagi 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu nomor 1 juga itu. Kalau saudara punya iman luar biasa tapi tidak punya kasih, percuma itu. Ya, karena di ayat yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu kosong itu. Jadi kita harus mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Itu tiga-tiganya itu contoh itu. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi hidup di dalam Tuhan harus benar-benar. Ya. Saya menutup dengan ayat firman Tuhan, ya, di Injil Yohanes 6 ayat yang ke-47, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Jadi ini ayat penutupnya. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat penutupnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat penutupnya di Yohanes 6 ayat yang ke-47. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.